Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Esa Kartika dengan NIM 20021040402120 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau sekolah dasar. Pada kelas 5, tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan dan subtema 1 yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Yuk simak videonya. Nah, dalam teks narasi kita akan membahas tentang yang pertama yaitu mencermati informasi penting dalam teks sejarah. Nah, sebelum itu, aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih teks narasi sejarah? Jika belum tahu, aku akan jelaskan dulu ya. Teks narasi sejarah adalah teks yang berbasis tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, peristiwa sejarah ini tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi ada urutan ceritanya gitu loh. Nah, melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai cerita sejarah yang ada di Indonesia terutama dan juga di negara lain. Nah, selanjutnya yaitu mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Ada hal yang harus dilakukan untuk mengelompokkan informasi teks dalam sejarah. Nah, karena menggunakan 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dalam mengelompokkan informasi kita harus tahu apa yang ada dalam sejarah itu, di mana terjadinya sejarah itu terjadi, kapan terjadinya sejarah itu terjadi, siapa saja yang ada di dalam sejarah itu, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau kita sudah membaca teks narasi sejarah, maka kita tahu tadi isi informasi yang menggunakan 5W1H tadi itu ya, mengetahui informasi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh tentang teks narasi sejarah dari pengertiannya, bagaimana kita mencermatinya, hal-hal yang harus dicermati dalam melakukan teks narasi sejarah. Lalu informasi menggunakan 5W1H tadi. Nah, lalu yang selanjutnya ada contoh teks narasi sejarah. Nah, aku akan membacakan teks narasi sejarah ya, yaitu sejarah terbentuknya ASEAN. Nah, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi saat itu. Nah, tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara-negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok untuk wilayah timur dan barat, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik ini juga terjadi di negara seperti negara Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi di antara Indonesia dan Malaysia, serta Kamboja dan Vietnam. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Nah, udah simak kan yang aku jelaskan tadi dari sejarah terbentuknya ASEAN? Yuk kita analisis informasi-informasi yang ada dalam teks tersebut dari contoh yang aku jelaskan tadi, yaitu dari 5W1H. Nah, yang pertama yaitu apa? Kira-kira pertanyaan yang cocok apa ya dalam teks tersebut? Nah, ini nih misalnya, apa yang dibahas dalam teks narasi sejarah tersebut? Kira-kira apa tuh tadi yang aku jelasin di sana? Ya, benar. Sejarah terbentuknya ASEAN.
Yang kedua yaitu di mana. Nah, pertanyaan yang cocok yaitu di mana negara yang menjadi basis blok wilayah timur dan barat? Dari yang kita simak tadi kira-kira apa ya? Nah, negaranya yaitu negara Vietnam dan Filipina. Udah bener apa belum jawabnya? Kira-kira kalau salah coba disimak lagi ya. Nanti aku akan sisipkan teksnya di video sebelumnya, oke? Nah, pertanyaan berikutnya yaitu kapan? Pertanyaan yang cocok yaitu kapan masa sulit di Asia? Kapan masa sulit di Asia Tenggara ya? Kira-kira kapan ya masa-masa sulit itu? Ya, masa-masa sulitnya itu pada tahun 1960-an. Nah, selanjutnya siapa? Nah, kira-kira siapa saja negara yang terlibat di dalamnya? Masih ingat tidak? Kalau lupa aku ingatkan lagi ya. Jadi yang terlibat di dalamnya itu ada negara Vietnam dan Filipina. Selain itu konflik militer juga terjadi di negara seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Terus ada juga negara Indonesia, Malaysia, serta Kamboja dan Vietnam tadi, oke? Nah, yang selanjutnya adalah mengapa? Pertanyaannya cocok yaitu mengapa pemimpin negara membentuk ASEAN? Nah, jawabannya yaitu beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuknya ASEAN. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Nah, pertanyaan yang cocok yaitu bagaimana terbentuknya ASEAN. Jadi terbentuknya ASEAN itu diawali dengan beberapa kesamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi saat itu. Wah, banyak kan informasi-informasi yang didapat dalam teks itu dari 5W1H. Selanjutnya yaitu menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Nah, setelah kita mengetahui teks narasi sejarah secara lisan yaitu contoh terjadinya negara ASEAN yang aku jelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apa ya enaknya? Nah, selanjutnya yaitu mengetahui teks narasi secara lisan. Nah, untuk mengetahui informasi secara lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Nah, tadi udah dengar kan teks yang dibacakan dengan seksama? Aku kan udah bacakan buat kalian. Nah, setelah itu catatlah informasi yang penting dari teksnya ya. Nah, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, penyebab, dan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, jadi di sini kalian itu aku suruh untuk mengisi yang aku jelaskan tadi. Nah, kan aku sudah menjelaskan tentang terbentuknya negara ASEAN. Nah, kalian tentukan tuh informasi yang penting di teks peristiwa tersebut seperti tokoh, tempatnya, penyebab, dan terjadinya. Nah, biar kalian semua itu bisa paham dan mengerti. Jangan lupa ditulis di kertas ya, teman-teman. Nah, baik. Videonya sampai di sini saja ya, teman-teman. Kita akan ketemu di video selanjutnya, oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.